Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah pasar modal ingin menyampaikan sebuah diskusi dari kami yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pasar saham syariah di Indonesia. Disimak ya. Saya Mukhtar Dansa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai saham syariah. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia itu semakin pesat, maka pasar modal ikut menghadirkan pasar modal syariah yang emitennya itu terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia harus memiliki kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Contohnya, tidak menjual barang atau jasa yang haram dan jumlah utang lebih kecil daripada aset. Kemudian emiten-emiten tersebut digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi daftar efek syariah atau DES yang diluncurkan oleh OJK pada tanggal 21 Mei tahun 2011 dan diberi nama ISI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Perusahaan yang tergabung di dalam ISI diseleksi 2 kali dalam 1 tahun periode, yaitu pada bulan Mei dan November. Kemudian dalam setiap 1 periode seleksi tersebut akan ada saham yang masuk dan keluar yang menjadi konstituen ISI. Metode penghitungan ISI mengikuti metode penghitungan indeks saham yang ada di BI, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar yang menggunakan Desember 2007 sebagai dasar tahun penghitungan. Terima kasih. Saya Clarissa ingin melanjutkan materi tentang Jakarta Islami Index. Jakarta Islami Index merupakan indeks saham syariah yang dikeluarkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Perusahaan pada indeks ini hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Seluruh indeks saham syariah akan direview secara berkala. Untuk Jakarta Islami Index dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Selanjutnya BEI yang akan menentukan dan melakukan seleksi saham syariah, emiten apa saja yang bisa terdaftar di Jakarta Islami Index. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islami Index adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Yang kedua, dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dan yang ketiga, dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi di harian di pasar reguler tertinggi. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang harga saham. Harga saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan yang merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, dan pengolahan aset. Harga saham sangat ditentukan dari penawaran dan permintaan akan saham itu sendiri. Semakin banyak orang yang membeli saham, maka harga saham cenderung bergerak naik, dan sebaliknya. Semakin banyak orang yang menjual sahamnya, maka harga saham cenderung bergerak turun. Harga saham menjadi penting karena terkait dengan capital gain besar seperti yang diinginkan oleh semua investor. Jika meningkat setelah suatu saham dibeli, maka dapat kita simpulkan kinerja saham emiten tersebut bagus. Begitu juga sebaliknya, jika harga saham setelah dibeli mengalami penurunan dari harga awal, maka investor akan mengalami capital loss. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang volume perdagangan saham. Volume perdagangan merupakan salah satu indikator likuiditas saham atas suatu informasi yang terdapat dalam pasar modal. Volume perdagangan yang tinggi pada suatu bursa dianggap sebagai tanda pasar semakin bagus.
Tetapi hal ini tidaklah selalu bagus. Jika ramai investor yang menjual satu saham, maka akan mengakibatkan turunnya harga saham dan terjadilah perdagangan saham dengan harga murah. Aktivitas perdagangan saham terjadi pada pasar sekunder, di mana harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut oleh investor-investor saham. Permintaan dan penawar bisa terjadi jika adanya banyak faktor, baik dari sifatnya spesifik atas saham tersebut, bisa dilihat dari kinerja perusahaan dan industrinya. Berikut ini akan dibahas tentang harga dan volume perdagangan saham syariah berdasarkan sektor industri pada masa social distancing untuk memutus mata rantai COVID-19. Selanjutnya adalah Basic Industry and Chemicals. Basic Industry and Chemicals terdiri dari perusahaan dengan industri dasar yang mencakup usaha pengubahan material dasar menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Kemudian, jika perusahaan industri kimia mencakup usaha pengelolaan bahan-bahan terkait kimia dasar yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya dan industri farmasi. Pada awal Maret 2020, walaupun COVID-19 telah masuk ke Indonesia, kegiatan perdagangan saham syariah tidak terganggu. Harga saham cenderung stabil untuk CPIN dan INTP. Tetapi pada tanggal 16 Maret 2020, banyak kantor yang secara serentak menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, CPIN dan INTP tidak terdapat volume perdagangan saham, sehingga keesokan harinya kedua emiten tersebut mengalami penurunan harga saham. Nah, berdasarkan grafik harga dan volume perdagangan saham CPIN, harga saham CPIN menurun sebesar 630 dan CPIN mengalami penurunan rata serentun saham pada 1-13 Maret sebesar minus 17 menjadi minus 51 pada tanggal 16-31 Maret. CPIN pada awal dan akhir Maret sebesar minus 660 membuat CPIN lebih bagus dalam menstabilkan harga saham jika dibandingkan dengan INTP yang memiliki capital loss pada bulan Maret sebesar minus 2100. Di sini saya Reki Tira Aji akan melanjutkan presentasi dari Sonia. Langsung saja materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Customer Good Industry. Apa sih itu Customer Good Industry? Customer Good Industry adalah emiten pengolahan yang mengubah bahan dasar atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang dapat dikonsumsi, dipakai atau digunakan individu serta rumah tangga. Sektor utama bidang ini seperti makanan, manufaktur, dan kosmetik. Sebagai contoh, sebuah mobil yang dijual ke konsumen merupakan barang jadi, tetapi komponen seperti ban yang dijual produsen mobil merupakan bahan setengah jadi yang kemudian diolah atau digunakan yang dapat digunakan menjadi bahan jadi atau barang jadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Gabila Novianto dari kelas MBSA. Di sini saya akan menyampaikan mengenai infrastruktur, utilities, and transportation. Jadi, berdasarkan daftar emiten yang tergolong ke dalam Jakarta Islamic Index atau JII, pada sektor infrastruktur, utilities, and transportation terdapat 2 perusahaan yang dipilih secara acak, yaitu yang pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom di bidang usaha penyelenggara jaringan dan jasa Telkom. Yang kedua ada Jasa Marga di bidang usaha pengusaha jasa jalan tol. Grafik fluktualisasi harga saham pada kedua emiten di sektor ini serupa, tetapi tidak pada volume perdagangannya. Pada tanggal 17 Maret 2020, sektor ini juga mengalami penurunan harga saham dan mulai kembali merangkak naik sampai ke akhir Maret. Seharusnya dengan meningkatnya aktivitas penggunaan internet selama work from home dapat membuat perusahaan penyelenggara jaringan dan jasa Telkom mendapatkan untung yang besar, tetapi tidak bagi Telkom.
pada masa awal work from home atau social distancing, return saham Telkom selama 1-13 Maret sebesar minus Rp14,4 dan pada 16-31 Maret sebesar minus 13,6, walaupun mengalami sedikit saja kenaikan return. Selisih harga saham awal akhir Maret Telkom sebesar minus 280, perbaikan harga saham Telkom sebesar 92%, pencapaian harga akhir ke awal Maret lebih baik daripada Jasa Marga yang mengalami capital loss sebesar 45% dari harga jual akhir sampai awal Maret. Return saham Jasa Marga selama 1-13 Maret sebesar minus 102 dan mengalami sedikit penurunan return 16-31 Maret sebesar minus 105. Kemudian, selisih harga saham akhir sampai awal Maret Jasa Marga sebesar minus 2080. Tidak cukup waktu 2 minggu bagi Jasa Marga untuk bisa menstabilkan kembali harga sahamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Cynthia Ningrum, akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mining. Emiten pada sektor mining yaitu perusahaan dengan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak, gas bumi, tanah liat, pasir, penggalian batu-batuan, dan yang lainnya. Dua emiten saham syariah yang memiliki sektor ini yaitu Adro atau Adro Energi Tbk dan PTBA atau Bukit Asam Tbk dengan bidang usaha utama yaitu pertambangan batu bara atau coal mining. Pergerakan harga saham Adro dan PTBA nyaris seirama. Hal ini bisa dikarenakan karena bidang usaha kedua emiten ini yang sama. Harga saham pada minggu pertama Maret dibuka dengan tren menurun, dan pada minggu kedua harga saham mulai turun hingga diberlakukan kebijakan work from home. Harga saham mulai menurun hingga titik terendah. Harga saham kedua emiten sama yaitu di tanggal 19 Maret. Uniknya pada tanggal 20 Maret, volume perdagangan sektor ini mendadak banyak sehingga mampu menaikkan kembali harga saham. PTBA memiliki ritme yang sama dengan Adro, yaitu memiliki return saham yang negatif sebesar minus Rp15,56 di tanggal 1-13 Maret. Selisih harga awal sampai akhir bulan yang juga negatif sebesar minus Rp20 dan return saham positif pada tanggal 16-31 Maret sebesar Rp10,9. Untuk volume perdagangan saham kedua emiten ini juga nyaris serupa, mengindikasikan perilaku investor yang berminat akan membeli saham pertambangan batu bara menganggap semua emiten pada sektor ini sama bagusnya. Yang selanjutnya ada miscellaneous industry atau aneka industri. Emiten yang bergabung pada sektor miscellaneous industry ini adalah perusahaan-perusahaan yang meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat ataupun ringan, termasuk kepada komponen penunjangnya seperti mesin dan alat-alat, kemudian otomotif beserta komponen, tekstil, pakaian, alas kaki, kemudian ada kabel dan elektronik. Dan emiten dengan sektor ini yang hanya masuk ke dalam daftar JII hanya satu, yaitu Astra International Tbk dengan kode emiten ASII. Nah, perusahaan ini memiliki bidang usaha utamanya yaitu perdagangan umum. Berikut ini saya akan menjelaskan volume paradigma harga saham ASII per bulan Maret 2020. Return saham ASII ini mengalami penurunan dari minus Rp88.000 per 1-13 Maret menjadi minus Rp92.000 di 16-31 Maret. Harga saham untuk emiten dengan bidang usaha perdagangan umum ini sangat sulit untuk bergerak naik dengan cepat pada masa COVID-19 ini. Tetapi harga saham ASII bisa kembali stabil bahkan naik
dalam jangka panjang jika kinerja keuangannya bagus. Kemudian diharapkan return saham yang negatif ini bisa berubah menjadi positif sehingga bisa menarik minat investor untuk membeli saham-saham ASII tersebut. Selanjutnya yaitu harga saham ASII pada tanggal 17 Maret 2020 adalah sebesar 4.270. Mengalami penurunan dari harga sebelumnya yaitu sebesar 320. Volume perdagangan saham ASII ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh kepada saham ASII. Sebab pada grafik volume perdagangan saham besar tidak mempengaruhi harga saham instan naik. Sebaliknya, volume perdagangan saham yang sedikit tidak membuat harga saham menjadi terjun ke bawah seperti itu. Demikian pemaparan materi dampak COVID-19 pada pasar saham syariah di Indonesia. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.